Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sadaqallahul azim. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini kita sudah memasuki 10 terakhir dari bulan Ramadan kita pada tahun ini. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita dapat diberikan kesehatan sampai dapat menyelesaikan segala prosesi amaliyah Ramadan kita dan diberikan kesempatan berhari raya nantinya. Saudara, berdasarkan berbagai riwayat, tatkala 10 akhir dari bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada para sahabat untuk makin menguatkan volume ibadahnya, karena di 10 akhir itulah babak-babak penentuan bagi kekuatan iman seseorang. Saudara, juga disebutkan di 10 akhir dari Ramadan itu diturunkan satu malam yang istimewa bagi kita umat Islam, yaitu malam Lailatul Qadar. Pada satu ketika malaikat Jibril datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jibril menceritakan kepada Nabi, dulu kata Jibril, pada saat nabi-nabi terdahulu ada seorang yang sudah berusia 83 tahun, siang malam beramal ibadah, maka orang itu mendapat keistimewaan. Itulah 83 tahun siang malam beramal tanpa henti yang dilakukan
oleh umat terdahulu, umat Bani Israel. Lalu ketika itu Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, kalau umat yang terdahulu usianya panjang-panjang, sementara usia umatku pendek-pendek, dan apakah mungkin sampai 83 tahun? Dan itu pun dipotong masa-masa mereka tidak melakukan amal ibadah. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mendengar doanya Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Diutuslah malaikat Jibril untuk memberitahukan kepada Nabi Muhammad dan umatnya bahwa umat Nabi Muhammad diberikan keistimewaan satu malam yang bernama malam Lailatul Qadar, di mana pada malam itu orang dapat beramal ibadah dengan satu malam, maka lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau kita hitung lebih kurang 83 tahun. Nah, kalau orang Bani Israel siang malam seusia hidupnya beramal sepanjang umurnya, umat Nabi Muhammad diberikan keistimewaan dengan satu malam yang luar biasa itu. Apa itu? Malam Lailatul Qadar. Apa itu malam Lailatul Qadar? Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kamu apa Lailatul Qadar itu? Disebutkan dalam Al-Quran, Lailatul Qadri khairum min alfisah, bahwa malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan, lebih baik daripada kita beribadah selama 83 tahun. Maka itu apa keistimewaan malam Lailatul Qadar itu? Disebutkan ayat selanjutnya, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Keistimewaan malam Lailatul Qadar itu, di samping mendapat ganjaran yang luar biasa dan istimewa, ketika malam itu malaikat turun ke langit, turun ke bumi, memenuhi dunia. Malaikat menghampiri orang-orang yang beribadah pada malam itu, orang-orang yang sholat, orang-orang yang tilawah Al-Quran, orang-orang yang berzikir. Malaikat mengucapkan salamun hiya hatta matla'il fajr, mengucapkan salam. Jikalau sudah mendapatkan salam dari malaikat yang turun pada malam Lailatul Qadar itu, maka dia lebih baik dari ibadah 1000 bulan. Saudara kaum muslimin, jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Maka itu Rasulullah dan para sahabat ketika 10 terakhir, mereka bermujahadah, bersungguh-sungguh dalam meningkatkan kuantitas ibadah puasa mereka. Lain dengan zaman kita sekarang, ketika 10 terakhir malah kendor amal ibadahnya. Banyak sudah mulai tidak semangat membaca Al-Quran. Lalu pertanyaan berikutnya, kapan dan tanggal berapa turunnya Lailatul Qadar itu sehingga kita bisa menunggu-nunggu Lailatul Qadar itu? Kepastiannya hanya Allah dan Rasul yang tahu. Tapi sudah diberikan isyarat
oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, taharru lailatul qadri fil autar. Berjaga-jagalah, jagalah malam Lailatul Qadar itu pada malam-malam ganjil. Malam ganjil itu malam 21, tanggal 23, 25, 27. Itulah malam-malam ganjil. Dan hadis selanjutnya menyebutkan minal asri awakhirir Ramadan, yaitu dari 10 akhir Ramadan. Nah, inilah waktu-waktu yang diinformasikan oleh baginda Rasulullah. Maka itu marilah kita tunggu-tunggu dan kita tunggu-tunggu malam Lailatul Qadar itu. Apa yang harus kita lakukan menunggu malam Lailatul Qadar? Disebutkan man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa orang yang melaksanakan salat Lailatul Qadar, salat Lailatul Qadar dengan iman yang mantap dan dengan perhitungan-perhitungan, artinya kita menghitung-hitung malam-malam ganjil itu, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah ampuni dosa-dosanya. Maka itu marilah kita di 10 akhir dari Ramadan ini kita mantapkan kita untuk berikhtiar mendapatkan Lailatul Qadar. Semoga Allah berikan kekuatan kepada kita sehingga kita sehat walafiat, sukses selalu, dan sampailah kita pada hari kemenangan nanti. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allah